Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Untuk itu mari kita memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan melalui doa kita. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memperkaya kehidupan kami, menerangi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 57 sampai dengan 59. Saya akan membacakan demikian. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang berperkara di pengadilan, apa pendapat kita atau apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Bukankah seringkali kita berpikir agar sedapat-dapatnya menghindari urusan atau berperkara di pengadilan. Kenapa demikian? Karena berperkara di pengadilan itu ada dua kemungkinan, yaitu kalah atau menang. Dan faktornya yang menentukan kalah atau menang itu bisa banyak sekali. Kalau sebuah perkara bisa diselesaikan di luar pengadilan, berdamai di luar pengadilan, itu akan lebih disarankan atau dianggap lebih baik daripada untuk apa sih berperkara di pengadilan. Nah, nampaknya pandangan ini tidak hanya ada di zaman sekarang ini. Pada zaman dulu pun nampaknya orang juga merasa ngeri kalau harus berperkara di pengadilan. Dan itu bisa kita lihat tercermin di dalam ajaran Tuhan Yesus atau perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi. Kalau Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana seseorang berperkara dengan pemerintah, dengan hakim yang kemudian akhirnya kejeblos atau dijebloskan ke dalam penjara, sebenarnya Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang pengadilan manusia. Tuhan Yesus memakai gambaran tentang pengadilan manusia itu untuk mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih utama, yaitu pengadilan Allah. Nah, melalui perumpamaan itu, Tuhan Yesus hendak mengatakan begini, kalau terhadap pengadilan manusia saja, sedapat-dapatnya kamu menghindari. Supaya jangan sampai kamu kalah dan kemudian kamu dijebloskan ke dalam penjara, ya, karena kesalahanmu, karena kamu tidak bisa membayar hutang, maka kamu akan berada di dalam penjara itu sampai kamu bisa melunaskan hutang-hutangmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau terhadap pengadilan manusia saja, orang merasa takut dan ngeri. Terlebih-lebih seharusnya manusia, kita ngeri, lebih ngeri lagi terhadap pengadilan Allah. Karena pengadilan Allah tidak akan ada suap, tidak akan ada kecurangan atau ketidakadilan. Apa yang terjadi di sana adalah semata-mata keadilan belaka, keadilan Allah. Dan siapakah sebenarnya yang dapat lolos dari pengadilan Allah ini? Boleh dibilang tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari pengadilan Allah. Oleh karena itulah, melalui ajaran Tuhan Yesus ini sebenarnya Tuhan Yesus menyerukan, maka sebelum pengadilan Allah itu digelar, berdamailah
terlebih dahulu dengan Allah sendiri. Bagaimana kita berdamai dengan Allah? Tidak lain adalah bertobatlah dari segala apa yang jahat, dari segala dosa-dosa kita. Itulah jalan satu-satunya untuk berdamai dengan Allah, dengan bertobat, menyesali atas segala dosa dan kesalahan kita, dan menerima Tuhan Yesus sebagai penolong, sebagai juru selamat dan pembaru hidup kita. Sehingga hidup kita diperbarui, kita menjalani kehidupan secara baru bersama-sama dengan Allah. Maka itulah jalan untuk berdamai dengan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi kesempatan itu masih ada, maka mari kita berdamai dengan Dia, supaya kita juga tidak perlu berhadapan dengan pengadilan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya kami boleh senantiasa mencamkan apa yang Engkau ajarkan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa berdamai dengan Allah sendiri. Dan kiranya setiap hari kami juga boleh mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup melalui karya Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.